Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nunixon Pakage. Saya dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan psikologi pendidikan dalam bentuk mind mapping. Baik, kita masuk dalam materinya. Bab 1, konsep dasar psikologi pendidikan. Bagian yang pertama yaitu definisi psikologi pendidikan. Jadi, kata psikologi ini berasal dari kata Yunani physe yang berarti jiwa dan logos yang berarti pengetahuan. Para ahli mendefinisikan bahwa psikologi ini mempelajari tentang perilaku manusia. Baik, kita melangkah ke bagian yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan. Pada dasarnya, ruang lingkup dari psikologi pendidikan ini mempelajari tentang semua tingkah laku manusia yang terlibat di dalam proses pendidikan, yaitu pengajar atau guru dan murid. Dalam ruang lingkup psikologi ini ada ruang lingkup sempit dan ruang lingkup luas. Kita akan melihat dalam ruang lingkup yang sempit dulu. Nah, di dalam ruang lingkup yang sempit ini biasanya dia mempelajari tentang proses belajar mengajar saja, dan pada ruang lingkup yang luas ini dia mempelajari tentang selain proses belajar mengajar, dia mempelajari juga tentang perkembangan, kesehatan mental, evaluasi belajar, dan lain-lain. Baik, kita akan melangkah ke bagian yang ketiga, yaitu peran dan sumbangan psikologi pendidikan. Baik, dalam peran dan sumbangan psikologi pendidikan ini ada 3 aspek. Yang pertama, peran psikologi terhadap kurikulum. Ya, peran kurikulum ini dia berperan untuk mengubah kebiasaan berpikir dan bertindak dengan refleksi. Baik, kita melangkah ke bagian yang kedua, yaitu peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Baik, pengertiannya, siswa akan menjadi bersungguh-sungguh ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Ya, baik. Yang ketiga yaitu peran psikologi terhadap sistem penilaian. Dalam sistem penilaian ini, guru akan memberikan berupa tes untuk mengetahui sejauh mana kecerdasan siswa dan bakat keterampilan siswa. Ya, baik, kita melangkah di bagian bab yang kedua, yaitu tugas perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan menurut Hafigur 1961. Hafigur mengatakan tugas perkembangan ialah tugas yang terdapat pada suatu perkembangan pada kehidupan seseorang. Baik, yang kedua, tugas perkembangan menurut Hurlok 1981. Dalam tugas perkembangan ada 3 jenis, yaitu yang pertama dari tugas perkembangan fisik, yang kedua kematangan kepribadian, dan yang ketiga dari tuntutan masyarakat. Baik, kita akan melangkah ke bagian yang kedua, yaitu tugas perkembangan menurut Hurlok 1981. Hurlok mengatakan bahwa setiap kelompok budaya anggotanya diharapkan menguasai keterampilan tertentu. Baik, yang ketiga yaitu tugas perkembangan menurut Erik Erikson 1963. Erik Erikson mengatakan bahwa perkembangan manusia terbagi atas beberapa tahap, dan setiap tahap mempunyai masa optimal dan kritis. Bab 3, teori perkembangan. Baik, kita melangkah ke bagian yang pertama, yaitu teori perkembangan psikoanalitis Sigmund Freud. Hurlok mengatakan tugas perkembangan menurut Sigmund Freud ini dia memperjelaskan tentang psikoanalitis banyak berbicara mengenai dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Baik, kita melangkah teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget.
Jean Piaget mengemukakan bahwa bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Oke, baik, kita melangkah di bagian yang ketiga. Teori perkembangan belajar perilaku sosial menurut B.F. Skinner. Perilaku yang dapat diamati serta ditentukan oleh hadiah atau hukuman yang dapat didapatkan dari lingkungan di sekitarnya. Baik, kita melangkah ke bagian yang keempat, yaitu etologi Erik Erikson. Erik Erikson dalam teorinya lebih menekankan pada perkembangan emosional manusia. Ya baik, kita akan melangkah di bagian ekologi menurut Uri Bronfenbrenner. Dalam teori Uri Bronfenbrenner, fokus utamanya adalah di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Baik, kita akan melangkah ke bagian bab yang keempat, yaitu perbedaan individu. Yang pertama, konsep dasar perbedaan individu. Menurut Maria Magdalena, perbedaan individu adalah perbedaan kemampuan, karakteristik, kognitif, fisik, dan lain sebagainya. Ya, baik. Kita melangkah ke bagian yang kedua, yaitu perbedaan individu. Dalam perbedaan individu ada beberapa jenis perbedaan dalam perbedaan individu. Yang pertama, perbedaan fisik, perbedaan kepribadian, jenis kelamin, keterampilan, bakat, minat, dan lain sebagainya. Baik, kita akan melangkah di bagian aplikasi dan keragaman individu dalam pendidikan. Dalam aplikasi dan keragaman individu pendidikan ini ada dua jenis. Yang pertama, hasil learning dan remedial learning. Baik, kita akan melihat dari hasil learning, yaitu kemampuan menyerap dan memahami informasi dengan cepat. Yang kedua, remedial learning. Remedial learning ini bermaksud membuat baik atau menyembuhkan. Baik, kita melangkah ke bab yang kelima, yaitu belajar dan pembelajaran. Kita melangkah ke bagian yang pertama, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, belajar. Yang kedua, pembelajaran. Kita melihat yang pertama, yaitu hakikat belajar. Hakikat belajar proses berlangsung pada individu seseorang. Yang kedua, hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Baik, kita melangkah ke bagian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Dalam faktor ini ada 3 faktor belajar, yaitu yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal, dan yang ketiga faktor pendekatan pembelajaran. Baik, kita melangkah ke bagian teori-teori belajar dan aplikasinya dalam pendidikan. A. Teori behaviorisme Thorndike. Belajar adalah proses interaksi, stimulus, dan respon. Yang B. Teori behaviorisme Pavlov. Dalam teori ini, Pavlov melakukan eksperimen terhadap anjing. Baik, kita melangkah ke bab yang ke-6, yaitu evaluasi hasil belajar. Yang pertama yaitu konsep evaluasi hasil belajar. Dalam konsep dasar evaluasi belajar ini, guru harus mengevaluasi belajar peserta didik untuk mengetahui sampai mana tingkat keterampilan, bakat, dan minat pada peserta didik. Baik, yang kedua yaitu sifat evaluasi hasil belajar. Dalam sifat evaluasi hasil belajar ini, untuk mengetahui, mengungkap, dan menilai sifat-sifat tertentu. Baik, yang ketiga
prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar untuk mendapatkan hasil evaluasi yang akurat dan baik. Ya, kita melangkah ke bagian macam-macam alat evaluasi hasil belajar. Macam-macam alat evaluasi hasil belajar ini ada dua teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Kita melangkah ke bagian tugas evaluasi hasil belajar. Yang kelima, fungsi evaluasi hasil belajar. Baik, evaluasi berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik. Kita melangkah ke bagian bab yang ketujuh, yaitu diagnostik kesulitan belajar. Kita melangkah ke bagian yang pertama, yaitu konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. Guru sebagai pendidik dituntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Baik, kita melangkah ke bagian yang kedua, yaitu langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan tindak lanjut. Yang kedua, melakukan prognosis. Yang ketiga, melakukan diagnostik. A. Prosedur. B. Teknik dan tujuan. Yang keempat, identifikasi kasus. Ya, baik, kita melangkah ke bagian yang ketiga, yaitu tindak lanjut diagnostik kesulitan belajar. Dalam melakukan tindak lanjut, guru diharapkan dapat menentukan bidang kecakapan tertentu. Oke, baik, sekian dari saya Noni Cumpa KG. Apabila ada kesalahan kata atau apa begitu, saya mohon maaf. Baik, sekian dan terima kasih.